Memasuki pembahasan bab 2 yaitu program BK komprehensif. Yang pertama adalah karakteristik BK komprehensif. BK komprehensif dapat terdiri dari dua istilah yaitu BK dan komprehensif. Bimbingan dan konseling atau BK yaitu suatu bantuan yang diberikan oleh konselor atau ahli bidang konseling kepada orang yang membutuhkan bantuan atau orang yang memiliki masalah, agar dapat mengatasi hambatan atau masalah tersebut dengan tepat, dan juga dapat mengembangkan potensinya. Sedangkan komprehensif sendiri dapat diartikan sebagai menyeluruh. Nah, dari penjelasan yang tadi, maka yang dimaksud dengan program BK komprehensif di sekolah adalah semua tindakan untuk memberi pelayanan pada siswa, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Model ini berisi kerangka kerja yang menyeluruh atau melibatkan banyak pihak dan menjadikan program BK lebih dapat menjangkau aspek luas. Kedua adalah bidang layanan BK komprehensif, yaitu meliputi 1. Bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi bisa diartikan sebagai suatu bantuan dari pembimbing kepada yang terbimbing atau individu agar dapat mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara baik. Bimbingan pribadi ini merupakan bimbingan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah pribadi seseorang yang sumbernya dari dalam dirinya sendiri. Nah, masalah ini timbul karena individu merasa kurang berhasil dalam menghadapi dan menyesuaikan diri dengan hal-hal dalam dirinya. Masalah pribadi juga bisa timbul akibat individu gagal dalam mempertemukan antara aspek-aspek pribadi dengan keadaan lingkungannya. Di sini terdapat aspek-aspek persoalan individu yang membutuhkan layanan bimbingan pribadi, yaitu antara lain 1. Kemampuan individu memahami dirinya sendiri. 2. Kemampuan individu mengambil keputusan sendiri. 3. Kemampuan individu memecahkan masalah yang menyangkut keadaan batinnya sendiri. Yang kedua adalah bimbingan sosial. Bimbingan sosial adalah usaha bimbingan yang bertujuan membantu siswa mengatasi kesulitannya dalam bidang sosial. Bentuk bimbingan ini misalnya seperti cara berorganisasi, cara bergaul agar disenangi kelompok, cara-cara mendapatkan biaya sekolah tanpa harus mengorbankan belajar, dan juga sebagainya. Dengan ini dapat dipahami bahwa selain problem yang menyangkut dirinya sendiri, individu juga dihadapkan dengan problem yang terkait dengan orang lain. Masalah individu ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat sosial. Masalah sosial ini dapat timbul karena individu kurang mampu atau gagal berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang kurang sesuai dengan keadaan dirinya. Nah, masalah-masalah individu yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya misalnya seperti kesulitan dalam persahabatan, kesulitan mencari teman, merasa terasing dalam aktivitas kelompok, dan lain-lain. Menyangkut aspek-aspek sosial yang memerlukan layanan bimbingan sosial antara lain sebagai berikut. 1. Kemampuan individu melakukan sosialisasi dengan lingkungannya. 2. Kemampuan individu melakukan adaptasi. 3. Kemampuan individu melakukan sosialisasi atau interaksi sosial dengan lingkungannya, baik keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, bimbingan belajar. Bimbingan belajar adalah usaha bimbingan kepada siswa untuk mengatasi kesulitan dalam bidang belajar. Bentuk bimbingan belajar ini misalnya membentuk kelompok belajar, memberikan informasi tentang cara belajar yang baik, memberi informasi tentang cara mengatur jadwal belajar, cara memusatkan perhatian dalam belajar, dan lain sebagainya. Masalah pada siswa di sekolah itu disebabkan oleh kondisi dalam diri siswa sendiri, dan selain itu juga disebabkan oleh kondisi luar siswa. Nah, beberapa aspek masalah belajar yang memerlukan layanan bimbingan belajar atau bimbingan akademik yaitu 1. Kemampuan belajar yang rendah.
2. Motivasi belajar yang rendah. 3. Minat belajar yang rendah. 4. Tidak berbakat pada mata pelajaran tertentu. 5. Kesulitan berkonsentrasi dalam belajar. 6. Sikap belajar yang tidak terarah. 7. Perilaku adaptif dalam belajar, seperti suka mengganggu teman ketika belajar. 8. Prestasi belajar yang rendah. 9. Penyaluran kelompok belajar dan kegiatan belajar siswa lainnya. 10. Pemilihan dan penyaluran jurusan. 11. Gagal ujian atau tidak naik kelas. Yang keempat adalah bimbingan karir. Bimbingan karir merupakan bantuan dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia pekerjaan, pemilihan lapangan pekerjaan tertentu, serta membekali diri agar siap memangku jabatan tersebut. Bimbingan karir bisa bermakna suatu bantuan dari pembimbing kepada terbimbing atau seseorang dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan karir. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bimbingan karir merupakan upaya bantuan terhadap individu agar dapat mengenal dan memahami dirinya, mengenal dunia kerja, dan mengembangkan masa depannya yang sesuai dengan bentuk kehidupannya yang diharapkan. Adapun masalah-masalah dalam bimbingan karir yaitu antara lain: 1. Pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja. 2. Pemahaman kondisi dan kemampuan diri. 3. Pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir. 4. Penyesuaian pekerjaan dan pemecahan masalah-masalah karir yang dihadapi.